Shalom teman-teman, selamat pagi. Ada sukacita pada pagi hari ini? Luar biasa. Ya, walaupun ibadah kita masih online seperti ini, tetapi kita tetap harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu. Pagi ini kita berkumpul di sini untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian yang berikut ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang
Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita berjumpa di dalam ibadah tin, walaupun masih secara online. Oke, untuk biar lebih jelasnya akan saya buka dulu ya maskernya. Teman-teman, firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Lukas 22 ayat 54 sampai 62 dan Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Judul daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Sebagai ayat mas atau hafalan pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca di dalam Filipi 3 ayat 13b. Ya, oke, anak-anak, teman-teman bisa buka Alkitabnya di rumah, kita akan sama-sama membaca Filipi 3 ayat 13b. Demikianlah firman Tuhan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Teman-teman semua, kita semua pasti pernah berbuat salah, melakukan dosa. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 16 tadi mengajarkan kepada kita untuk tidak mengingat kesalahan dan dosa kita, tetapi mengarahkan diri kita untuk tetap melangkah maju pada panggilan Allah di dalam Kristus Yesus yang mengasihi kita. Hal tersebut akan kita pelajari dari seorang tokoh yaitu Simon Petrus. Teman-teman semua tahu siapakah Simon Petrus dan bagaimana sifat dan karakter daripada Simon Petrus. Simon Petrus adalah seorang murid Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Dan salah satu sifat atau karakter Simon Petrus adalah spontanitasnya. Hal tersebut dapat teman-teman ketahui ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan ketika Tuhan Yesus bilang, ini aku jangan takut, datanglah. Dengan spontan Simon Petrus yang melangkah berjalan di atas air. Demikian juga ketika di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, dengan beraninya Petrus membela Tuhan Yesus dengan memotong telinga daripada Malkus. Itulah salah satu sifat Simon Petrus. Nah, tetapi apa teman-teman, ternyata Simon Petrus yang hidupnya dekat dengan Tuhan, ternyata sama juga dengan kita manusia, sama dengan diri kita. Simon Petrus pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa, seperti juga Yudas Iskariot. Apa yang Simon Petrus lakukan, apa yang sudah Simon Petrus lakukan di dalam kehidupannya sampai dia melakukan dosanya, yaitu ketika Tuhan Yesus ditangkap, Simon Petrus menyangkal Tuhan tidak hanya 1 kali, tetapi 3 kali. Dan itu sudah diperingatkan oleh Tuhan kepada Simon Petrus bahwa sebelum ayam jantan berkokok, dia akan menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Kita akan sama-sama baca di dalam Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Tetapi nanti anak-anak bisa baca di situ tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Saya akan bacakan di dalam ayat-ayat yang terakhir, yaitu di ayat 60b sampai 62. Nanti anak-anak bisa baca ayat-ayat sebelumnya bagaimana Simon Petrus itu menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus
bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini juga engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ketika Simon Petrus teringat bahwa Tuhan pernah berkata demikian, maka Simon Petrus menjadi sedih. Dia menyesal telah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, beda penyangkalan Simon Petrus dengan Yudas Iskariot yang sama-sama pernah jatuh di dalam dosa adalah adanya pertobatan. Yudas hanya menyesal, tetapi Simon Petrus dia menyesal dan bertobat. Bahkan dia kembali kepada komunitasnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang itu berbuat dosa, menyesal dan bertobat, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita dan apa yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa kita. Jadi ketika kita bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Tidak hanya itu, dikatakan di dalam Yesaya 1 ayat 18, nanti bisa anak-anak baca di rumah, Yesus melupakan kesalahan dan pelanggaran kita. Dia tidak lagi mengingat lagi dosa-dosa kita. Bahkan Yesus tetap mempercayai kita. Anak-anak nanti bisa baca di rumah di dalam Yesaya 1 ayat 18 di mana Yesus di situ dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju dan sebagainya. Nanti anak-anak bisa baca ayatnya yaitu di dalam Yesaya 1 ayat 18 dan Yesaya 42 ayat 3. Jadi ketika kita itu menyesal dan bertobat, maka Yesus berkuasa mengampuni dosa kita. Yesus melupakan kesalahan kita, pelanggaran kita, dia tidak mengingat lagi dosa-dosa kita dan Yesus tetap mempercayai kita. Dan Yesus juga menginginkan, Yesus mau kita tidak lagi mengingat setiap dosa kita dan kesalahan kita sehingga kita terbelenggu di dalam masa lalu kita. Janganlah kita diintimidasi oleh iblis sehingga kita merasa tidak layak karena pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan ingin kita melupakan semuanya dan maju terus di dalam pelayanan kita. Teman-teman, selanjutnya apa yang terjadi di dalam Simon Petrus? Ketika Simon Petrus bertobat, dia menyesal dan bertobat, maka Tuhan melihat hati Simon Petrus dan Tuhan Yesus memberikan tugas baru kepada Simon Petrus yaitu untuk menggembalakan domba-dombanya. Kita akan baca di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, demikianlah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya,
benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman, setelah Petrus menjawab bahwa ia mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, barulah Yesus memberi tugas kepadanya untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, mengapa Yesus menanyakan kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini sampai 3 kali? Karena kita tahu bahwa dasar pelayanan adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tanpa kasih tidak ada artinya. Kasih itu adalah action ataupun perbuatan. Tidak hanya sekedar kata-kata. Sebab itu kalau Tuhan sudah mempercayakan kita untuk kita melayani Tuhan, kerjakanlah itu dengan kasih. Teman-teman, kita tahu bahwa melayani Tuhan itu tidak hanya di dalam gedung gereja sebagai WL, sebagai singer atau penyampaian firman Tuhan, tetapi pelayanan itu bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam perbuatan kita, di dalam tutur kata kita, yang kita lakukan sehari-hari di dalam kehidupan kita, itu juga melayani Tuhan. Teman-teman yang terkasih, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Sekalipun kita pernah berbuat dosa, membuat kesalahan, mengecewakan Tuhan, tetapi kalau kita menyesal dan bertobat, maka Yesus mengampuni dosa kita. Yesus tidak akan mengingat kesalahan-kesalahan kita lagi. Bahkan Dia tetap mempercayai kita untuk melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan kasih, dan biarlah setiap kita dapat menjadi gembala yang baik di tempat lingkungan kita, di keluarga kita, di sekolah, di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadilah gembala-gembala yang baik bagi Tuhan. Amin. Sekian firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Namun sebelumnya kita angkat pujian, mengasihi lebih sungguh, dan melayani lebih sungguh. Lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau begitu mengasihi kami, Engkau tidak pernah mengingat dosa kami lagi. Bahkan Engkau Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kami. Sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pakai kehidupan kami Tuhan. Ajari kami untuk mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Tuntun setiap langkah hidup kami. Bimbing kami Tuhan, supaya kami mampu untuk berjalan di dalam kebenaran akan Engkau. Dan bawa kami Tuhan di dalam perkenanan-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Engkau. Kami boleh menjadi gembala-gembala yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.